Pertanyaan: beberapa waktu yang lalu saya pernah membaca buku berjudul Fikih 5 Mazhab. Di situ tertulis Hanafi, Hambali, Syafi'i, Maliki, dan Ja'far. Yang ingin saya tanyakan, siapakah Ja'far ini? Jawaban: mazhab yang Anda maksud sebenarnya adalah mazhab dalam dunia fikih. Jumlah mazhab fikih itu pada dasarnya sangat banyak dan tidak terbatas hanya 4 mazhab atau 5 mazhab saja. Sepanjang zaman, para ulama banyak yang mendirikan mazhab di atas landasan usul fikih yang diramunya. Namun sesuai dengan hukum seleksi alam, banyak dari mazhab itu yang mati, bahkan tidak pernah disebut lagi kecuali lewat naskah-naskah tua. Yang sangat besar pengaruhnya dan bisa tetap bertahan hingga kini memang boleh dikatakan hanya sebatas yang 4 itu saja, yaitu mazhab Al-Hanafi yang didirikan oleh Abu Hanifah An-Nu'man bin Sabit bin Zuwata tahun 80 sampai 15 Hijriah, 115 Hijriah. Yang kedua, mazhab Al-Malikiyah yang didirikan oleh Al-Imam Malik bin Anas tahun 93 sampai 179 Hijriah hidupnya. Mazhab Syafi'i yang didirikan oleh Al-Imam Muhammad bin Iris Asy-Syafi'i tahun 150 sampai 204 Hijriah. Dan mazhab Hambali atau Hanabila yang didirikan oleh Imam Ahmad bin Hanbal Asy-Syaibani tahun 163 sampai 241 Hijriah. Keempat mazhab ini punya manhaj yang sangat kuat dan tidak tergoyahkan, juga dikuatkan oleh murid-muridnya yang juga tumbuh menjadi para mujtahid yang luar biasa luas ilmunya. Mereka kemudian mendirikan pusat-pusat pengajaran syariah di berbagai negeri, sehingga mazhab yang sang guru menjadi sedemikian populer dan diperkaya dengan jutaan jilid buku fikih para muridnya. Hingga kini di berbagai universitas Islam seperti Al-Azhar Mesir, ilmu fikih masih diajarkan sesuai dengan keempat mazhab ini, di mana puluhan ribuan mahasiswa dari berbagai penjuru dunia belajar fikih lewat masing-masing jurusan keempat mazhab ini secara formal. Mazhab Ja'fariyah, selain keempat mazhab fikih yang sudah masyhur dan memang kokoh sepanjang zaman, ada beberapa mazhab lain yang sebenarnya cukup besar namun tidak sampai sebesar yang empat itu. Misalnya mazhab Ja'fariyah, mazhab Az-Zaririyah, mazhab Al-Ibadiyah, dan juga mazhab Al-Zaidiyah. Mazhab Al-Ja'fariyah ini didirikan oleh seorang yang bernama Al-Imam Abu Abdullah Ja'far As-Sadiq bin Muhammad Al-Baqir bin Ali Zainal Abidin bin Al-Husain bin Ali bin Abi Talib tahun 80 sampai 148 Hijriah. Juga ada tokohnya yang bernama Abu Ja'far Muhammad Al-Hasan bin Farukh, wafat tahun 1209 Hijriah, yang menjadi penyebar mazhab Syiah Imamiyah. Kita bisa melihat mazhab Ja'fariyah atau mazhab Syiah Imamiyah ini dari dua sisi, yaitu dari sisi aqidah yang memang berafiliasi kepada paham Syiah, sedangkan yang kedua dari sisi fikih yang sesungguhnya punya beberapa persamaan dengan fikih empat mazhab, meski tetap meninggalkan perbedaan dalam fikih yang prinsipil. Dari segi pemahaman fikih, beberapa perbedaan mazhab ini dengan fikih Ahlussunnah antara lain: satu, menghalalkan nikah mut'ah atau kawin kontrak; dua, mewajibkan adanya saksi dalam setiap perceraian; tiga, mengharamkan sembelihan ahli kitab; empat, mengharamkan laki-laki muslim menikah dengan wanita ahli kitab; lima, dalam masalah warisan mereka mendahulukan anak paman yang seayah dan seibu ketimbang anak paman yang seayah. Yang keenam, tidak mengakui syariat al-masuk alal quffain, mengusap dua sepatu sebagai penggantinya cuci kaki dalam wudhu. Yang ketujuh, di dalam lafaz azan mereka menambahkan kalimat asyhadu anna aliyan waliyallah, aku bersaksi bahwa Ali adalah wali Allah, dan kalimat hayya 'alal khairil amal, mari kita melakukan amal terbaik. Landasan fikih. Adapun dari sisi landasan fikih mereka juga ada beberapa perbedaan mendasar, antara lain dalam masalah penggunaan dalil-dalil fikih, mereka memilih hanya menggunakan hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Ahlul Bait saja. Sikap mereka ini mirip dengan mazhab teman mereka, yaitu mazhab Az-Zaidiyah, yang juga menolak semua hadis riwayat para sahabat selain Ahlul Bait. Mereka punya kitab hadis khusus yang bernama Al-Qafi fi Ilmiddin, susunan Al-Qulaini Muhammad bin Yaqub bin Ishaq Al-Qulaini Ar-Razi tahun 328 Hijriah, berisi 99 hadis-hadis yang semuanya diriwayatkan dari jalur Ahlul Bait. Dalam kutubus sittah termasuk Sahih Bukhari dan Muslim, hadis-hadis ini juga ada termuat dengan dinomorkan dengan nomor Zaid. Dua, mereka mengedepankan ijtihad namun menolak qiyas dan tidak disertai dengan nas-nas serta ilatnya. Tiga, mengingkari ijma' kecuali bila ada ijma' itu ada imam dan ikut serta. Empat, rujukan dalam semua masalah fikih hanya terbatas kepada ulama dari imam mereka saja. Kitab-kitab fikih yang masyhur di kalangan mazhab ini adalah kitab-kitab yang khas ditulis oleh para ulama Syiah, seperti Basairud Darajah fi Ulumi Ali Muhammad karya Ibnu Farukh, juga Risalah Al-Halal wal Haram susunan Ibrahim bin Muhammad Abi Yahya Al-Madani Al-Aslami, berisi riwayat dari Al-Imam Ja'far As-Sadiq.
Adapun dari sisi akidah, mazhab ini mengakui keimaman 12 orang dan mereka semua itu dianggap sebagai maksum, tidak kena dosa. Imam yang pertama adalah Imam Abu Hasan Ali Al-Muntadah, sedangkan yang terakhir adalah Muhammad Mahdi Al-Hujjah yang kini belum menampakkan diri. Namun secara fikih dan di luar masalah akidah, Dr. Wahbah Zuhaili menuliskan dalam Al-Fiqhu Islami wa Adillatuhu bahwa mazhab ini sangat dekat dengan mazhab Syafi'i. Bahkan beliau mengatakan bahwa dalam pendapat-pendapat fikihnya kira-kira ada 17 perbedaan saja dengan fikih ahli sunnah. Salah satunya yang paling utama adalah masalah menghalalkan nikah mut'ah. Ahli sunnah seluruhnya sepakat bahwa nikah mut'ah itu haram dan tidak ada bedanya dengan zina. Mazhab ini sekarang banyak tersebar dan digunakan di Iran dan di Irak, di mana saat ini kita menyaksikan kedua kelompok umat Islam sedang diadu domba oleh pihak Barat, sebagaimana analisa Dr. Yusuf Al-Qaradawi.